Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang inverter DC to DC simetris. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas tentang inverter, di mana inverter itu adalah suatu rangkaian yang berfungsi sebagai pembalik atau perubah. Nah, ada inverter DC to AC, ya. Sudah tidak asing lagi, inverter DC to AC yang merubah tegangan DC biasanya dari sumber aki atau sumber tegangan DC yang lain, baterai, kemudian dapat merubah menjadi tegangan AC sekaligus ditaikkan tegangannya bisa untuk menggerakkan kipas, TV, atau radio, ya seperti ngecas, HP dan lain-lain. Hari ini yang kita diskusikan adalah inverter DC to DC simetris. Jadi tegangan searah dirubah menjadi tegangan searah juga, tapi simetris. Nah, ini apa nih? Ya, aplikasinya untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu tegangan DC dan apa itu tegangan DC simetris. Yang kamu lihat di gambar tampilan menu di sini di depan, cover depan saya menampilkan contoh skema rangkaian DC simetris. Jadi ini adalah rangkaian adaptor atau power supply untuk DC simetris. Pada adaptor DC simetris menghasilkan 3 keluaran. Pada tegangan DC umumnya membutuhkan atau menghasilkan 2 keluaran, yaitu positif dan negatif atau positif dan ground. Tapi untuk tegangan DC simetris dia menghasilkan 3 keluaran, yaitu positif, ground, dan negatif. Untuk apa ini? Nanti akan kita diskusikan di bagian belakang. Jadi kalau kita lihat rangkaian catu daya atau rangkaian power supply yang kita kenal selama ini, dipandang dari sudut keluaran atau output yang dihasilkan, suatu rangkaian catu daya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu catu daya yang memiliki single output dan catu daya yang memiliki simetris output. Pada catu daya single output yang dihasilkan keluarannya berupa 1 buah tegangan dengan 2 terminal. Jadi itu kalau adaptor 12 volt keluarannya ya 12 dengan 0 saja gitu. Tapi pada power supply yang memiliki karakteristik output simetris output, keluarannya bukan cuma positif dan ground, tapi selain positif, ground ada satu lagi, yaitu menghasilkan keluaran yang min gitu. Untuk apa ini?
aplikasinya yang sering digunakan adalah pada amplifier yang berdaya tinggi. Jadi contoh di sini ada OCL amplifier. Ini bisa mencapai output 300 watt. OCL amplifier ini output kapasitor less singkatannya. Kalau kita lihat dari rangkaiannya, dia punya input, punya output yang dihubungkan ke speaker. Inputnya dari mana saja, dari tune control atau dari equalizer atau dari sumber suara yang lain. Kemudian diperkuat oleh penguat depan, preamp biasanya, dan di sini ada power amplifiernya pada barisan transistor. Kemudian outputnya dihubungkan ke speaker. Kalau OCL itu output kapasitor less, berarti dari power amplifier langsung dia masuk ke speaker. Nah, yang penting kita perhatikan yang menjadi pusat diskusi kita hari ini adalah cara pemberian tegangannya. Jadi OCL amplifier ini kalau kita perhatikan skemanya membutuhkan tiga saluran, yaitu positif, ada negatif, ada ground. Nah ini yang ground ya. Jadi dia membutuhkan catu dayanya adalah catu daya yang simetris. Berarti dia membutuhkan adaptornya yang ini. Nggak bisa pakai adaptor ini. Jadi kalau adaptor ini cuman trafo diturunkan oleh trafo, kemudian disearahkan, dirubah menjadi tegangan DC. Tegangan DC diratakan oleh kapasitor filter, kemudian distabilkan, ini 7812, distabilkan menjadi 12 volt, keluar, sudah selesai. Dan cuma ada positif dan ground saja. Tapi pada yang simetris, trafo yang digunakan adalah transformator CT ya. Kalau ini engkel, dia 12 cuma ngambil 0 sama 12. Tapi kalau yang ini transformatornya sudah CT, center tap. Jadi kalau pengen 25 volt di sini adalah 25 0 25, diodanya biasa, dan kapasitornya ini adalah double kembar ya. Nah ini untuk tegangan positifnya, ini nol dan negatif. Ini tidak dilengkapi dengan regulator perstabil. Kalau ini pakai regulator. Nah ini adalah power supply yang pakai regulator, pakai 317 untuk regulasi yang positifnya. Ini yang 337 untuk regulasi yang negatifnya. Ini catu daya simetris. Tahunya dari mana? Outputnya 3, positif, ground, dan negatif. Ini tampilan trafonya tidak diperlihatkan di sini. Jadi lengkapnya adalah ada trafo, ada penyearah, kemudian ada filter, ada ini regulator sekaligus variabel. Jadi dengan mengatur-atur RV1 dan RV2 untuk mengubah tegangan output. LM317 dan 337 mampu menghasilkan output sampai dengan 37 volt, minimalnya 1,25 volt. Jadi bisa diatur-atur di sini. Oke. Ini adalah variabel power supply. Nah, sekarang yang kita mau diskusikan adalah bagaimana mengubah tegangan yang tidak simetris menjadi tegangan simetris. Alat itu disebut dengan inverter DC to DC simetris. Jadi alat ini adalah alat yang mampu mengubah dua
masukan berupa positif negatif menjadi outputnya 3, yaitu positif, ground, dan negatif. Bagaimana caranya? Cara yang paling sederhana adalah menggunakan IC L165. Saya nggak tahu persis apakah IC-nya ada di Indonesia. Ini saya ambil dari majalah Elektor di Inggris ya. Jadi caranya adalah tegangan. Kalau kita pengen tegangannya misalnya positif 20, 0 dan negatif 20, maka supply-nya harus 40 volt. Jadi masukannya dia cuma 2, yaitu positif dan 0. Nanti keluarannya akan ada 3, ya, positif, 0 dan negatif. Tapi totalnya tetap. Jadi kalau ini masukannya 40, keluarannya adalah plus 20, 0 dan negatif 20. Jadi kalau dari positif ke 0 diukur adalah 20 volt, dari 0 ke min adalah 20 volt, tapi kalau dari plus ke min itu adalah menghasilkan 40 volt. Untuk apa dia tadi? Jadi fungsi utama dari rangkaian DC to DC simetris adalah mengubah tegangan DC biasa menjadi tegangan simetris. Untuk apa? Untuk diberikan ke OCL amplifier. Ke amplifier. Loh, kenapa pakai diubah? Kan bisa langsung. Nah, persoalannya kebutuhan amplifier yang daya besar itu bukan cuma di rumah saja gitu. Jadi materi kita kali ini adalah yang namanya inverter DC to DC simetris. Ini diperlukan pada sistem audio di mobil. Ya, di mobil bis atau mobil umum, mobil pribadi, sekarang banyak yang menginginkan suara di mobil itu juga sound system yang besar, bisa 500 watt, 300 watt. Ya. Nah, bagaimana caranya? Karena mobil bukan kayak rumah. Kalau rumah sumbernya bisa diambil dari PLN. Tinggal masukkan ke adaptor yang simetris, ya pakai trafo, pakai dioda tadi, pasang, kasih ke amplifier, selesai. Ya, tapi persoalannya kalau dia di mobil, dia nggak ada PLN. Dari mana 220 volt AC-nya, gitu. Nah, makanya dia butuh satu alat. Kalau mobil pengen power yang besar, yang membutuhkan tegangan yang simetris, karena ampli yang besar biasanya tegangannya simetris, pakai OCL. Jadi butuh input tegangannya adalah positif, 0 dan negatif. Jadi dia perlu rangkaian konverternya atau inverternya mengubah. Contoh lagi yang lain, ini bisa dicoba ya. Nanti tugasmu merakit ini dengan menggunakan Proteus. Ya, ada tugas kamu pakai ini, kita Proteus, kita buktikan apakah rangkaian ini betulan mampu. Ya. Kalau yang prinsip kerjanya sama persis dengan ini, hanya ini IC-nya I don't think so. Saya nggak tahu ada nggak di Proteus ya, tapi kalau ini pasti ada. LM358 itu pasti ada. Transistor nggak harus ini, tapi kemungkinan pasti ada. Jadi kita akan kasih tegangan di sini, tegangan biasa, misalnya 6 atau 9 volt atau 12 volt kita kasih ke rangkaian ini.
nanti outputnya dia harus kembar, yaitu dari positif ke ground itu 6, dari ground ke min itu 6. Kalau nggak 6 berarti rangkaiannya nggak benar gitu. Ya. Nah, jadi inputnya DC, keluarannya adalah DC simetris. Alat ini namanya adalah inverter DC to DC simetris. Dalam kehidupan sehari-hari di lapangan, di masyarakat luas, itu ada bisa dibeli rangkaian namanya inverter kit. Apa inverter kit itu sebetulnya adalah rangkaian DC to DC simetris gitu. Ini beli. Ini bisa dicek. Tapi kalau dicek di Tokopedia atau di Shopee nggak bisa DC to DC. Kita bilangnya inverter kit tip mobil misalnya, seperti itu. Sebetulnya ini adalah inverter DC to DC simetris. Tahu dari mana? Ini kalau kita lihat nanti inputnya itu 2. Di sini masuk dari aki, nanti keluarannya itu 3 nih dia. Positif, negatif, dan ground. Nah ini langsung bisa diberikan ke ampli. Karena kalau dari aki langsung ke ampli nggak bisa. Aki cuma punya prioritas positif dan negatif. Amplinya butuh positif, negatif, ground, dan tegangannya tinggi. Dari aki cuma 12, tapi ampli powernya butuh 32 volt plus 32 0 min 32. Nah, butuh alat namanya inverter DC to DC simetris. Cara pasangnya gimana ini dia? Jadi cara pasangnya ini amplifier yang mau kita pasang di mobil, dayanya bisa 400 watt power ampli. Wah, 400 watt. Kalau digunakan masukin aki nggak bisa. Aki cuma 12 volt atau 24 volt. Ya. Jadi gimana dia pakainya? Dia butuhnya 42 ground, negatif 42. Ini dia nih. Jadi tegangannya ada positif, ada 0, ada negatif yang biru. 3 dia butuhnya. Sedangkan dari aki cuma 2. Nah, alat yang merubah dari 2 menjadi 3 sekaligus menaikkan tegangannya itu disebut dengan inverter DC to DC simetris. Jadi amplifier yang besar ya nggak usah dibikinin catur daya simetris kalau di mobil ya, karena nggak bisa. Inputnya dia dari aki. Kalau dari PLN gampang, tinggal beli trafo CT itu kelar. Tapi kalau untuk di mobil sumbernya dari aki, dia cuma punya 2, positif dan negatif. Jadi butuh alat yang namanya inverter tadi. Keluarannya selain naikin tegangan dari 12 menjadi 42, dia sekaligus mengubah outputnya tuh dari tunggal menjadi double, dari simetris, positif, 0 dan negatif. Itu kira-kira rangkaian daripada DC to DC simetris. Jenis yang lain ini ada dijual di pasaran. Kamu bisa boleh cek di Shopee atau di Tokopedia. Satu alat yang namanya 12 volt DC 500 watt car subwoofer amplifier. Jadi ini untuk nada subwoofer dung-dungnya di mobil. Itu kalau kamu lihat orang yang gila sound system itu sampai mobilnya itu bergetar-getar. Kenapa? Karena dia pasang ampli sampai 500 watt. Bayangkan satu rumah aja itu 450 watt. Itu udah bisa ya kulkas, TV, ya, satu rumah. Nah di mobil itu sama listriknya, powernya cuma buat suara doang itu 500 watt. Tapi itu dihasilkan dari adaptor yang ada dari aki yang 12 volt. Ini amazing sekali gitu.
Nah, apa alatnya dalamnya? Dari 12 volt pasti dia ada inverter tadi. Ya. Kalau diintip ini ada coil ini trafo toroid namanya, persis seperti yang ada di sini. Ini pakai trafo toroid, trafo high frequency. Ini berarti di dalamnya, di dalam subwoofer yang 500 watt sudah ada rangkaian inverternya, IC-nya nih. SG5 berapa tadi? SG5 nanti kan kita diskusikan. Ya, ini dia IC-nya, ini trafonya, ini adalah transistor power pulsanya. Jadi dalamnya sudah ada rangkaian inverter DC to DC simetris. Ya. Bagaimana subwoofer ampli yang 500 watt dapat dinyalakan dengan baterai yang 12 volt. Oke, rangkaian subwoofer rangkaiannya gimana? Kita lihat dari tegangan 12 volt bisa ngegerakin ini ampli-nya lihat 500 watt tuh. Butuh tegangan sampai 56 min, 56 ini outputnya ke subwoofer. Nah, bagaimana ini tegangan yang 56 plus ground dan min ini bisa dihasilkan hanya dari tegangan 12 volt. Makanya itulah butuh DC to DC simetris. Untuk power amplifier yang biasa misalnya, nah ini juga kalau kita bisa pakai OTL itu output transformerless. Jadi ciri-cirinya outputnya ada elko-nya. Nah, ini butuh tegangannya cuman simetris biasa, positif dan ground. Ini nggak perlu pakai inverter lagi. Tapi kalau untuk OCL amplifier, nah ini dia. Ya. Jadi OCL itu output kondensat kapasitorless, ya. Amplifiernya dayanya bisa sangat besar. Dan dia ciri-cirinya adalah apa bedanya OTL sama OCL? OTL catu dayanya biasanya non simetris. Kalau OCL dia catu dayanya simetris. Butuh positif, ground dan negatif. Kalau OTL outputnya itu lewat kondensator dulu baru ke kondensator. Ya. Kalau OCL langsung. Bagus mana? Ya tergantung penggunaannya. Dayanya OCL lebih gede. Tapi kondensatornya tidak dipasang kondensator hubungan langsung. Kalau rusak jebol speaker. Jadi kalau OCL biasanya kalau transistornya jebol ini speaker juga jebol karena dia tidak ada pasang kondensator. Kalau dipasang kondensator speaker aman, tapi dengan adanya kondensator berarti frekuensi itu dipengaruhi oleh kapasitor. Kapasitor ini punya XC atau reaktansi kapasitif. Kalau frekuensinya tinggi, nilai XC-nya juga tinggi, berarti dia amplifiernya kurang treble. Nah, jadi OTL itu pantasnya kalau dipasangin C kayak gini untuk bass, dung-dungnya bagus, tapi chestnya itu kurang, gitu. Jadi pilih mana? Mau pilih OCL atau OTL? Ya, OTL gampang bikinnya, tegangannya nggak ribet, cuma butuh positif negatif, outputnya pasangin speaker aman, bisa dengerin musik. Tapi kurang begitu kencang. Kalau mau kencang, ini luar biasa kencang, tapi tegangannya double, otomatis harganya lebih mahal. Suaranya oke, menggelegar, kencang, tapi hati-hati kalau sekali jebol semua. Pilihan di tangan masing-masing, gitu ya. Nah, jadi untuk kebutuhan OCL amplifier, dia butuh rangkaian DC to DC simetris. Ini adalah model yang lain. Jadi di pasaran ada dua macam. Ada yang
sistem seperti ini analog ya. Jadi dia non switching ya, nggak pakai switching. Trafonya hanya toroidal saja. Kalau ini pakai transformator switching. Ini penguat pulsanya ini high frekuensi. Nah, ini rangkaian PWM-nya. Nanti kan kita coba lihat bagaimana cara kerjanya. Cara pasangnya dulu ya, gampang. Berarti dia ada butuh tegangan aki 12 volt masukin, kemudian outputnya tinggal ngambil. Di sini disediain 2. Mau 24 plus 24 min atau plus 12 min 12. Kalau groundnya boleh nyambung dari min ini. Ya, nah ini dia. Ini kalau nggak dipasang, ini cuma dipasang 2. Nah, ini untuk powernya, modenya berapa watt. Kalau makin banyak FRET-nya, transfer MOSFET-nya, berarti dia dayanya makin banyak. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi gimana dari aki yang 12 volt bisa ngasilin tegangan 24. Jadi dia selain ngerubah tapi juga menaikkan tegangannya. Cara kerjanya adalah seperti ini. Di dalamnya ada rangkaian PWM generator, pulse amplifier. Biasanya dia 2. Satu untuk power yang memperkuat pulsa positif, ini adalah memperkuat pulsa negatif. Kemudian ada trafo HF, high frequency step up trafo. Nah, ini kuncinya. Trafo ini untuk high frequency, penaikan frekuensi. Makin tinggi frekuensinya, noise yang dihasilkan akan semakin sedikit. Jadi makin baik untuk amplifier. Kemudian dia naikkan tegangan. Jadi dari 12 volt bisa keluar tadi 56, 42, 35 atau 24 volt. Itu pakai trafo ini. Trafonya seperti ini. Ini trafonya yang kuning ya. Nanti trafo, kemudian pulsa amplifier ini adalah penguat pulsa PWM dari rangkaian PWM generator. PWM generator biasanya dibuat dari IC, ini dia PWM-nya. Ya, PWM biasanya dilengkapi ada pengaturan buat frekuensinya. Tapi ini sepertinya dibikin fix ya. Ini PWM-nya. Kemudian dia akan perkuat di 2 penguat. Dia biasanya 2 penguat atas dan bawah. 1 buat positif, 1 buat yang negatif. Ini dia keluaran dari PWM. Baru dia masuk ke trafo. Nah, dari trafo ini dia trafo. Dari trafo disearahkan. Ini dia penyarahnya. Jadi penyarah yang rectifier penyarah, sehingga keluarannya dia menjadi 3. Jadi dengan 2 masukan amplifier, 2 masukan positif dan negatif, keluar dari positif, ground dan negatif. Ini rectifier simetris, ada dioda dan C. Ini dia, dioda dan C. Nah, skemanya gimana? Kita bisa lihat. Ini dia, ini skemanya. Jadi inputnya adalah ini dari baterai aki 12 volt, ada fuse ya, untuk filter. Nah, ini keluar 12 voltnya masuk sini, dia langsung mencatu. Jadi kalau dilihat di sini 12 volt ini mencatu PWM dan pulsa amplifier. Yang lainnya enggak, ini langsung ya keluar. Jadi kalau lihat di sini 12 voltnya masuk ke SG3525. Ini IC sebagai PWM generator. Jadi yang membangkitkan pulsa PWM untuk penyulut daripada penguat amplifier supaya dia bisa menaikkan tegangan. Jadi dia SG-nya, dia punya 2 output positif dan negatif masuk ke FET. Ya. Diperkuat lagi. Ini kayaknya kembar, ya, dikembar semua. Ya. Nah, dalam gambar ini cuma 1 tingkat doang nih, kalau di sini cuma 1 tingkat doang. Tapi kalau dipasang lagi yang 2 lagi, ini seperti ini, arusnya semakin besar. Arus semakin besar, maka nanti tegangannya yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, output trafo ini kemudian dari 2 transistor power ini kan di sini ada 2 transistor power masuk ke trafo. Nah, dia trafonya ini.
Masuknya ke trafo T1. Dari trafo ke sini ini adalah simetris power regulator. Rectifier, penyarah tegangan simetris. Jadi dia ada 2 dioda, pasang CFC-nya kembar, fuse-nya 2, maka keluarnya adalah positif 30 dan min 30. Ground-nya itu bisa dari sini ngambil sama dari ground-nya atau dari minnya aki sama. Jadi ini skemanya ya. Remote ini kalau di aki di mobil ini untuk ngidupinnya. Dengan ngasih tegangan 12 volt, remote biasanya dari kunci kontak mobil, track kasih tegangan maka oscillator kerja, ini jalan, semuanya jalan. Kalau mau langsung jalan pakai switch boleh juga remote sama baterai yang positif ini digabung, pasangin saklar. Gitu. Ya tapi kalau di mobil dia remote ini biasanya dari kunci kontak, cetek dikontakin maka ampli-nya hidup. Kalau dimatiin kontak, ampli-nya langsung mati. Kira-kira kayak gitu. Ya. Rangkaian yang lain ya seperti ini. Ini adalah rangkaiannya. Dia ada TL494 sama. Ini dari aki 12 volt masuk ke fuse ya. Nah, ini ada proteksinya, ada filter. Kemudian dia berikan ke TL485. Ini adalah osilator PWM tadi. Keluarannya 2 menyulut transistor dan MOS. Ya. Ini adalah pulse amplifier, ada 2 kembar, kemudian masuk dia ke dalam trafo, dari trafo diberikan outputnya ke rectifier simetris. Jadi ada berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada PWM, osilator, power untuk positif, penguat power buat negatif, transformator high frekuensi dan rectifier. Jadi sini bloknya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bloknya, ini adalah skemanya. Oke, itu sebarangkali materi kita pada hari ini yang berhubungan dengan rangkaian inverter DC to DC simetris. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan kalian bisa mengerjakan tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.